Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait swab antigen untuk peserta P3K Guru tahap yang kedua. Di sini banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar di video sebelumnya, apakah untuk swab antigen untuk peserta P3K tahap yang kedua nanti ini gratis atau bayar atau difasilitasi oleh pemerintah. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasi resminya tentang aturan terbaru swab antigen untuk peserta P3K Guru tahap yang kedua, gratis apa bayar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini teman-teman diperhatikan ya, di sini kami sudah merangkum fasilitas tes antigen untuk peserta tes P3K Guru tahap yang kedua. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah fasilitas kuota antigen dari pemerintah yang dieksekusi oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas masing-masing daerah. Nah, jadi jika kita melihat poin yang pertama ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk swab antigen itu tetap akan difasilitasi oleh pemerintah pusat, yang mana akan dieksekusi langsung oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas masing-masing daerah. Nah, di sini angka-angka yang tertera itu adalah kuota antigen pada hari dan tanggal mulai tes hari pertama seleksi. Nanti kami akan memperlihatkan daftar jumlah guru P3K yang akan melakukan swab antigen, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini tidak wajib diikuti oleh peserta tes. Maksudnya tetap teman-teman wajib melakukan swab antigen, tetapi itu tidak mengikat bahwasanya teman-teman guru harus melakukan swab antigen di Dinas Kesehatan atau yang sudah ditentukan. Teman-teman boleh tes antigen di mana saja dengan catatan ya persiapkan dana untuk membayar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini tidak mengikat. Nah, di sini yang teman-teman perlu pahami bahwasanya teman-teman wajib berkoordinasi dengan puskesmas setempat mengenai mekanisme untuk melakukan teman-teman ya, swab antigen. Jadi harus ada koordinasi dengan puskesmas setempat mengenai mekanismenya. Nah, di sini untuk poin keempat, pembiayaan yang dibebankan itu bisa gratis, tetapi bisa juga bayar teman-teman ya. Ini tergantung dari regulasi dari setiap Pemda atau daerah, tapi kebanyakan gratis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk terkait pembiayaan atau pembayaran swab antigen ketika dieksekusi oleh pemerintah kabupaten kota, itu regulasinya cuma dua teman-teman ya. Regulasi pembayaran itu cuma dua. Itu bisa gratis tetapi tetap bayar. Tetapi kebanyakan yang gratis teman-teman ya. Kalau misalkan dieksekusi oleh daerah, seperti kita berkaca di tahap pertama, itu kebanyakan gratis teman-teman ya. Seperti itu. Oke, di sini kami akan tampilkan pengumuman resminya dari Dinas Kesehatan terkait swab antigen seperti itu. Di sini dari surat resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ini tertanggal 27 November 2021 teman-teman ya. Nomornya SR 0401-2-3176 2021, lampiran 1 berkas. Perihal adalah pemberitahuan fasilitasi tes antigen COVID-19 pada peserta seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap yang kedua tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi ini adalah surat resmi dari Dinas Kesehatan. Tentunya surat ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi dan ditujukan juga untuk seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes perihal permohonan bantuan tes antigen
COVID-19 kepada seluruh peserta seleksi P3K Guru tahap 2 di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi ini tetap dieksekusi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar peluang itu gratis ya, seperti itu. Nah, di sini untuk poin pertama ada beberapa hal bahwasanya yang di poin pertama ini pemeriksaan tes antigen untuk peserta seleksi P3K tahap 2 agar difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan daerah asal peserta dengan menggunakan RDT antigen yang sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dapat segera mendistribusikan RDT antigen kepada kabupaten kota yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas. Kemudian di poin yang ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten kota agar segera menyampaikan permintaan ke Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Kemudian di poin 4 ini yang sangat penting teman-teman ya, bahwasanya pemeriksaan tes antigen untuk peserta seleksi P3K Guru tahap 2 dilakukan sesuai jadwal pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut dicatat dan dilaporkan pada aplikasi NAR Antigen, jadwal pemeriksaan dan jumlah peserta seleksi terlampir. Jadi sudah resmi bahwasanya untuk swab antigen peserta tahap 2 ini tidak mengikat, tetapi tetap diproteksi atau tetap mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan melalui permohonan Dirjen GTK. Jadi ini gratis teman-teman ya, kemungkinan besar gratis. Meskipun sebenarnya teman-teman tetap bisa melakukan swab antigen di tempat-tempat sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini Dinas Kesehatan Provinsi agar meneruskan informasi ini secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas, seperti itu. Nah, di sini di poin 6, hal-hal teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pemeriksaan tes antigen itu dapat diatur oleh masing-masing daerah dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah masing-masing. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini tertanggal ya PLT Direktur Jenderal P2P. Nah, di sini kami tampilkan rincian jumlah peserta tes antigen calon P3K Guru tahap kedua tahun 2021. Di sini untuk jadwalnya sudah resmi teman-teman ya. Jadwalnya sudah resmi. Kabupaten Kepulauan Seribu jadwal swabnya 6, 7, 8, 9. Jadi ada 4 hari ya. 6 Desember, 7 Desember, 8 Desember, dan 9 Desember. Ini jadwal swabnya. Nah, kita perhatikan ini banyak sekali teman-teman ya. Admin scroll saja ke bawah ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, seperti itu jumlah daftar jadwal swab untuk setiap provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia dari lampiran surat pengumuman dari Dinas Kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.